Oke, ini adalah monitor PC 12,5. Lah ini siswa yang mau belajar. Kita berada di SKF SMF apa jenenge lali. Di MSA 14 hektar baru. Ini satu unit yang sudah diassembly boomnya. Kita belajar monitor panel. Ini monitor panel PC 12,5 seperti ini. Penampakannya. Ini ada beberapa tombol untuk mengoperasikannya. Pertama, nomor 1 yang ini adalah tombol power mode. Jadi bila mau ditekan, ini akan berubah menjadi huruf P. Bila tadinya huruf E. Bila E ditekan, kita coba klik, maka dia berubah menjadi E. Cuma nggak terlalu kelihatan nih. Berubah menjadi E. Lalu nomor 7 ini adalah heavy lift function. Bila mana ditekan, kita tekan. Bila mana sedang beroperasi, kita lihat lambangnya seperti orang angkat barbel. Maka tekanan hidrolik akan berubah dari 320 kilo menjadi 350 kilo. Itu khusus untuk digging dan lifting ya. Oke, kita kembalikan ke semula. Kita pakai economy mode. Lalu bagian bawahnya ini adalah swing priority. Fungsinya bila mana kita melakukan loading dengan truk muatan 180 derajat dari tempat digging. Jadi agar swingnya lebih cepat, dia akan memprioritaskan swing dengan cara mematikan fungsi attachment, supply attachment pada pompa swing, sehingga oli lebih banyak untuk swing. Lalu nomor 2 ini adalah buzzer cancel. Buzzer cancel ini fungsinya bila mana terjadi error dan berbunyi buzzernya tit. Bila mana kita sedang mengerjakan, kita tekan maka dia akan mati suaranya. Cuma errornya nggak hilang, tapi suara berisiknya akan hilang. Ini adalah menu option. Oke, bila kita tekan menu yang ini, udah fokus deh. Kita tekan menu. Ini ada beberapa pilihan. Pertama, kita bisa tekan tombol atas. Fungsi 1 ini adalah untuk memutar balik fan. Jadi kalau kita tekan OK, nah ini untuk memutar balik fan. Ketika kita tekan OK lagi, maka fan akan berbalik setelah putaran fan-nya melambat. Ingat, menggunakan mode ini hanya ketika low idle. Tidak boleh lebih dari low idle. Kita kembali aja karena bila menekan dia langsung berbalik. Dia harus ketika engine menyala. Oke, lalu bagian E ini kita memilih economy mode. Jadi ini bisa milih nih, mau ekonomi 0 irit ya. Ekonomi 1 lebih irit, ekonomi 2 lebih irit lagi, ekonomi 3 lebih irit lagi. Cuma tenaganya jelas irit juga. Ya, kita kembalikan ke ekonomi 0 aja. Sehingga nanti ketika kita kembali, ketika kita milih mode ekonomi di sini, yang terpilih adalah ekonomi 0. Langsung ekonomi 0 ya. Iya, Pak. Oke. Lalu yang nomor 8 ini adalah auto deceleration. Ini gambar kura-kura letaknya di sini ada nih. Ini sudah aktif. Kita matikan. Bila mana kita aktifkan, seperti ini lambangnya. Bila mana RPM kita putar maksimum di sini, namun lever kita netralkan, misalkan kita gerakkan lalu kita netralkan, maka dalam 4 detik RPM-nya akan turun menjadi 1250 RPM. Otomatis bila mana auto dieselnya kita nyalakan. Oke, denger ya sambil belajar ya. Oke, sekarang kita matikan lagi auto dieselnya, kita matikan. Oke, lalu yang di bagian bawahnya inti untuk memilih kecepatan trek. Ini kebetulan sekarang low, di sini low. Kita tekan, maka dia akan berubah menjadi high. Di PC 12,5 ini cuma ada 2 mode, yaitu low dan high. Oke, yang ini. Nah, ini untuk memilih kecerahan dan kontras. Ini seperti HP biasa. Nomor 6 ini mode service. Sorry. Ini harus back dulu ya. Kembali dulu. Nomor 6 ini service. Nah, di sini ada, lihat. Ini untuk penggantian oli engine. Paling atas. Nih. Nah, kita lihat di sini penggantian oli engine kan 500 jam. Ya. Oke. Oke. Nah, untuk menuju 500 jam ini tinggal 497 jam lagi.
Berarti 497 jam lagi kita harus melakukan servis 500. Oke. Bila mana kita sudah melakukan servis 500, maka kita reset. Oke. Oke ya, kita back aja. Jadi ini untuk mengingatkan, ini penggantian oil engine, ini penggantian filter apa? Filter udara ya. Air cleaner. Oke. Ini penggantian filter fuel. Main filter. Yang ini penggantian pre-filter. Ini penggantian oli hidrolik. Ini penggantian breather hidrolik ya. Ini keluar. Apa ya? Ini penggantian akumulator nggak salah. Akumulator. Oh, nanti lihat lagi, aku lupa. Iya, Pak. Ini penggantian oli final drive ya. Oke, ini penggantian oli PTO. Ini penggantian oli hidrolik. Oke, kembali. Nah, yang bawah ini untuk menyalakan wiper. Yang bawahnya lagi untuk menyemprotkan air wiper. Wiper ada yang besar, Ada yang kecil. ya ini besar, ada yang kecil di bawah. Untuk menyalakannya menggunakan tombol yang ini. Nah, ini untuk menyalakan wiper yang kecil. Oke. Terus tombol yang samping ini untuk memilih mode. Oke ya. Terus lambang-lambang yang ada di sini. Nah, ini nanti kita lihat di OMM lagi ya. Kalau diterangin lama nanti. Iya, siap. Oke ya. Lalu untuk masuk ke service mode. Kan di sini adalah operator mode ya. Ini mode operator. Kalau kita sebagai mekanik masuk ke service mode, caranya adalah dengan menekan panah atas dan 1 2 3. Coba pencetin. Saya pegang atas, tahan. 1 2 3. Nah, Service. ini masuk service mode. Mode service ya. Nggak bisa fokus. Nah, di sini ada mode monitoring, lalu abnormality record. Nah, abnormality record itu merecord keabnormalan. Coba kita pencet OK. Ini abnormal. Nah, dibagi dua, electrical system dan mechanical. Electrical berhubungan dengan error-error elektrik. Nah, kebetulan di sini ada satu error. DY20KA. Ya, ini baru saja terjadi 0 hour. Oke, nanti kalau misalkan ada 5 ya, ini akan muncul semua. Nah, error yang di elektrik itu bisa dihapus dengan cara tekan lagi. Coba 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini muncul reset. Maka ini bisa direset ya. Jadi harus tekan atas 1 2 3 lagi. Kalau reset all 2, maka ini dihapus semua. Contoh yang tadi akan saya hapus. Klik. Oke. Nah, ini udah hilang errornya. Oh, muncul lagi. Kalau muncul lagi berarti memang errornya masih terjadi. Belum diperbaiki ya. Iya. Oke, kalau mechanical system ini berhubungan dengan mechanical. Contoh oil pressure ya. Kalau pernah terjadi engine oil pressure, itu nggak bakal bisa dihilangkan. Ini ada nggak? Tersimpan Terus. Kalau mechanical history ya. Tersimpan terus. Oke, lalu maintenance record itu maintenance lari ke yang tadi ya. Jadi kita bisa merubah nih. Oh, misalkan normalnya 500 jam, kita rubah menjadi 250 jam, servisnya bisa di sini. Ke yang lainnya ini informasi aja. Maintenance mode change, lalu phone number ya, mode. Nah, kita masuk ke monitoring. Oke. Nah, kita bisa mengecek 4 item langsung. Ya. Contoh nih. Saya mau ngecek apa nih? Misalkan saya mau ngecek RPM engine ya. Iya. Cari nih engine speed. Ada ya nih engine speed bener ya? Iya. Tekan OK. Tit. Nah, ini kan berpindah ya. Yang kedip yang kedua. Sekarang item kedua mau ngecek apa? Misalkan tekanan oleh engine ya. Iya. Cari. Ini pump pressure kan tuh nggak bisa nih. Nggak boleh bergerak soal hidroliknya. Apa nih? Cari
mana tekanan, battery voltage, battery, engine speed lagi. Engine oil pressure. Nih engine oil pressure ya. Yang kedua ini. Yang ketiga apa? Baterai. Misalkan voltage baterai ya. Ya. Misalkan nih kita kan kalau milih kayak gini lama ya. Ya. Kita kan lama-lama jadi mekanik jadi hafal kodenya ya. Kita bisa masukin kode ini 04 Langsung. 300 ya. Contoh ya nih. Masukkan 04 3 00. Langsung kan? Oke. Nah, ini kedip kan harus diisi. Kalau kita nggak pengen ngisi, tekan aja yang lama ini. Nah. Ini masuk. Sekarang engine speed 0, mati ya. Ya. Engine oil pressure 1 kPa. Baterainya 1,9 volt. Lemah baterainya ya. Oke. Iya, Pak. Modenya di situ. Nah, kita kalau tadi kan kita yang bisa kita cek cuma engine speed sama pressure oli ya. Pressure oli. Nah, jadi ini aja. Dua ini aja, ini engine speed sama pressure oli. Kita kembali. Oke. Lebih dalamnya nanti di lapangan pasti diajarin ya. Ya. Oke, sementara monitor ini dulu. Lalu tombol yang lain. Panel. Tombol yang lain. Nah, di sini ada beberapa fungsi tombol. Ini namanya FCD. Field control dial ya, maksimum, minimum. Oke, ini lampu. Sekali tekan dia nggak balik, tapi lampu di sana nyala. Selama 5 menit kurang lebih ya. 5 menit nanti mati sendiri. Oke, kuncinya ini ada heat. Jadi dari off ke kiri heat, pemanasan. Ke kanan ini on. Oke, tombol-tombolnya di sini lampu. Titit. Nah, ini tekan lampu, lampunya menyala dan ini berubah warna. Karena kalau malam kan agak gelap nanti ya. Ya. Sengaja biar monitornya nggak terlalu terang. Maka otomatis berubah warna. Nah, kalau kita matikan dia warnanya putih. Nah, kalau tadi kan biru. Nah, Ya. berubah dia. Oke, ini swing lock. Jadi kita nggak bakal bisa swing. Nah, ini panah besar, panah kecil. Ini adalah mesin push up. Kalau kita pakai panah kecil, nih ya, tekanan boom lower itu cuma 150 kilo. Jadi nggak kuat buat ngecek ya. Ya. Kalau kita tekan panah yang besar nih, maka tekanan boom lower normal sampai 320. Kalau kita aktifkan heavy lift bisa sampai 350. Oke ya. Yang sampingnya ini boom shock less. Kita ini normalnya aktif selama operasi. Jadi dia nggak terlalu slang gitu ya, nggak terlalu bergetar. Oke, di bagian belakangnya nih, saya buka aja ya. Ini Emergency. di belakang itu ada emergency. Ini ada tulisannya. Saklar penggerak pompa darurat, yang satu saklar rem swing. Jadi bila ada trouble di controller pompa, kita bisa mengaktifkan saklar penggerak pompa darurat ya. Fungsinya agar kita bisa memindahkan unit aja, bukan untuk operasi. Sedangkan saklar lepas rem, bila mana ada trouble unit gak bisa swing, ya maka ini kita tekan ke atas, maka dia akan bisa swing. Namun harus segera diperbaiki nanti ya. Tombolnya tak video aja. Tombolnya oke ya. Itu yang di bawah, keluar. Masih ngerekam gak ya? Oh masih. Lanjut. Kita tutup lagi. Oke, monitor panel itu ya. Ini AC. Wiper. Ini AC. Wiper. Kipas. Oke. Radionya belum ada ya nih? Belum ada. Belum ada. Wes.